Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Utami. Nomor induk mahasiswa 209241500. Mahasiswa PPG dalam jabatan DKMI dari IAIN Ponorogo. Sekaligus guru di MI Ayasnya. Pada hari ini 8 Mei tahun 2025 akan melaksanakan uji kerja. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Atika Zahra Humaira, Aulia Ziana Abida, Hadir Bu. Azhara Orisa Inan, Hadir Bu. Askia Ayu Larasati, Azza Manis Takwa, Hadir Bu. Jilwatun Naura Khadijah, Fatima Azhara. Hadir Bu. Sebelum mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Dipimpin oleh Mila. Mari teman-teman kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fatahu ya Alim Ya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Berdiri dulu ya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia bangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah kerjanya.
minggu kemarin kita sudah membahas belajar mengenai sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Ada pelajari tentang makna sila-sila Pancasila. Apa dasar negara kita? Pancasila. Pancasila ada berapa sila? 5. Ada 5 sila. Sila pertama bunyinya apa? Tuhan Yang Maha Esa. Nah, coba guru tanya simbol sila pertama. Diana, sila pertama simbolnya apa gambarnya? Bintang. Sila pertama mengandung makna bahwa semua warga negara Indonesia mengakui atau meyakini adanya Tuhan, diberi kebebasan untuk menjalankan ibadah atau memeluk agamanya masing-masing. Kemudian sila kedua bunyinya apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu mengandung nilai kemanusiaan. Simbolnya apa sila kedua? Menggambarkan bahwa setiap manusia harus diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya masing-masing. Dan yang ketiga, sila ketiga bunyinya apa? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Simbolnya apa? Pohon beringin. Pohon beringin. Mengandung makna kita perlu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Dan sila keempat bunyinya apa? Rakyat dan diri dengan pelaksanaan dan permasalahan perwakilan dan perwakilan. Simbolnya apa sila keempat? Benteng. Kepala benteng. Maknanya mengandung nilai kerakyatan. Maknanya kita dalam mengambil keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Dan sila yang kelima bunyinya apa? Pancasila bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya apa? Pati dan kapas. Dan kapas. Itu mengandung nilai keadilan. Kita harus melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang agar kita dalam pembelajaran itu semangat. Kita melakukan SBT dulu ya. Dikasih contoh dulu, nanti baru diikuti. Tepuk senyum dulu, diperhatikan dulu. Tepuk senyum. Sedekah paling mudah adalah tersenyum. Ping. Sama-sama ya. Tepuk senyum. Sedekah paling mudah adalah tersenyum. Sekarang tepuk semangat. Diperhatikan dulu. Tepuk semangat. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Wow, semangat. Sama-sama ya. Tepuk semangat. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Wow, semangat. Buat yang para pelajarannya yang pasti nggak kelewat dong ya belajar Pancasila. Gimana Pancasila tempatnya? Masih suka ribet atau enggak nih Sobat Beni? Di video kali ini kita akan belajar bersama tentang proses Pancasila terbentuk hingga menjadi pedoman kita sebagai bangsa Indonesia. Sedangkan Jepang menyebutnya Dokuritsu Juminkai. Dengan menjaga dan menerapkan Pancasila, kita menghargai perjuangan para pendiri bangsa dan membangun Indonesia sesuai cita-cita kita semua. Terima kasih sudah menonton sahabat Beni. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang sejarah perumusan Pancasila. Tujuannya diharapkan peserta didik dapat menjelaskan tentang sejarah perumusan Pancasila. Kemudian dapat menceritakan peran para tokoh-tokoh dalam merumuskan Pancasila. Sekarang ada pertanyaan pemantik. Siapa yang tahu nama ketua dari BPUPKI? Yang keras, Mila? DR KFT Rajiman Widyo Diningrat.
Apa singkatan dari BPUPKI? Nah, kemudian wakilnya, kalau wakilnya yang berasal dari Jepang namanya siapa? Ije. Nah, Ije Bani Yoshio. Kemudian kalau wakilnya yang ada di Indonesia, dari Indonesia, wakilnya Panji, Raden Panji Suroso, Raden Panji Suroso. Kemudian BPUPKI mengadakan 2 kali sidang. Nah, sidang pertama membahas apa? Rumusan. Iya, betul, Raisa, rumusan dasar negara. Kemudian kalau sidang BPUPKI yang kedua, membahas tentang apa? Rancangan undang-undang dasar. Apa kepanjangan dari PPKI? Panjangan dari PPKI. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Betul. Bilang lagi biar temannya tahu. Dari video tadi ada beberapa tokoh. Tokohnya tadi siapa saja yang ada di video tadi? Isinya Soekarno, siapa lagi? Muhammad Hatta, siapa lagi? Dokter Supomo, ada Dokter KRT Rajiman Widyo Diningrat. Jadi ada beberapa tokoh yang berperan dalam merumuskan dasar negara. Ada berbagai usulan berbeda-beda. Dari perbedaan berbagai usulan tersebut, maka dilakukan dengan cara musyawarah mufakat untuk mencapai kesepakatan, yaitu mengenai rumusan dasar negara. Pada pertemuan kali ini membahas tentang sejarah perumusan Pancasila. Tujuan pembelajaran pada kali ini yang pertama, siswa dapat menjelaskan sejarah perumusan Pancasila berkaitan dengan pembentukan dan sidang BPUPKI. Yang kedua, pembentukan dan sidang BPKI, serta siswa dapat menjelaskan peran para perumus Pancasila. Ada Muhyamin, ada Profesor Dr. Supomo, ada Insinyur Soekarno. Dan yang pertama, pembentukan dan sidang BPUPKI. BPUPKI mengadakan berapa kali sidang? 2 kali sidang. Sidang pertama tanggal berapa? 29 April. BPUPKI itu dibentuk oleh Jepang. Dulu dalam perang Pasifik Jepang kalah perang dengan sekutu. Kemudian untuk menarik simpati bangsa Indonesia, maka Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia dengan membentuk BPUPKI. Apa nama Jepangnya dari BPUPKI? Tokuritsu Sunbi Kosaka. Siapa ketua dari BPUPKI? Ketuanya? Rajiman Widyo Diningrat. Kalau wakil ketua BPUPKI yang berasal dari Jepang, orang Jepang. Kemudian wakilnya yang berasal dari Indonesia, Panji Suroso. Kemudian hasil dari sidang pertama BPUPKI, hasilnya apa? Membahas apa? Tentang dasar negara. Ya, coba ya. Sidang BPUPKI yang pertama membahas tentang rumusan dasar negara. Tadi ada 3 tokoh yang mengusulkan rumusan dasar negara. Siapa saja? Muhyamin, Supomo, Soekarno. Jadi ada 3 tokoh yang mengusulkan rumusan dasar negara. Ada Muhyamin, Supomo, Insinyur Soekarno. Kemudian sidang BPUPKI yang kedua berlangsung tanggal berapa? Tanggal 10 sampai 17 Juli. Membahas tentang apa?
Tentang rancangan pembukaan Tentang rancangan pembukaan undang-undang dasar. Jadi rumusan dasar negara itu dimuat di dalam dua naskah. Yang pertama ada di dalam Piagam Jakarta dan ada di dalam pembukaan undang-undang dasar alinea keempat. Nah, setelah BPUPKI menyelesaikan tugasnya, maka dibubarkan tanggal 7 Agustus 1945, diganti dengan PPKI. Apa singkatan dari PPKI? Penelitian Persiapan Kemerdekaan Kemerdekaan Indonesia. Nama lain dari PPKI? Nama Jepangnya PPKI. Dokuritsu Junbi Inka. Siapa ketua dari PPKI? Ketuanya Isinya Soekarno. Siapa wakil ketua dari PPKI? Muhammad Hatta. Nah, PPKI mengadakan sidang pertamanya tanggal 18 Agustus, menghasilkan ada 3 hal. Yang pertama, mengesahkan undang-undang dasar. Yang kedua, memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Kemudian membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau disingkat dengan KNIP. Ini ada gambar ketua dan wakil ketua BPUPKI. Tadi ketua BPUPKI siapa? Rajiman Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat. Wakilnya Ijen Banarso Yosi sama Raden Panji Suroso. Kemudian kalau ketua dari PPKI Soekarno. Kemudian wakil ketua PPKI Hatta. Dan tadi rumusan dasar negara itu tertuang di dalam 2 naskah. Nah, yang pertama ada di Piagam Jakarta atau nama lainnya Jakarta Charter. Itu adalah hasil dari panitia 9. Kemudian rumusan dasar negara yang kedua terdapat di pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat. Nah, dilihat, diperhatikan, kira-kira perbedaannya apa? Isi rumusan dasar negara di Piagam Jakarta dengan yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Ada di sila berapa yang berbeda? Nah, di sila 1 atau sila pertamanya. Kalau bunyi sila pertama di Piagam Jakarta apa? Nah, kalau sila pertama di Piagam Jakarta isinya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kalau di pembukaan Undang-Undang Dasar sila pertamanya, nah ketuhanan yang Maha Esa. Berarti perbedaannya terdapat di sila berapa? Nah, di sila pertamanya. Nah, jadi pada waktu itu ada perbedaan bunyi di sila pertama Piagam Jakarta dengan bunyi sila pertama yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, di Indonesia kan ada berapa agama? Ada 6. Kalau itu ada kata-kata menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Ada yang protes. Penduduk Indonesia bagian timur ada yang protes. Kan di Indonesia ada berbagai agama, ada 6 agama. Proses itu kemudian dilakukan musyawarah untuk mencapai mufakat. Nah, akhirnya yang disepakati keduanya dengan menjalankan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi perumusan Pancasila melalui proses yang sangat panjang. Bu Guru membagi menjadi 2 kelompok ya. Nah, ini kelompok pertama yang selatan, kelompok kedua. Nah, tugas kelompok dulu nanti memasangkan gambar dengan nama tokohnya. Mari yang nempel Pancasila. Ada yang disebutkan kita bisa. Terus nandang di sini. Kami sama. Yang punya lem masuk dulu. Ya,
Bisa ngerti nggak? Saling ngirim satu-satu, nanti yang nempel tidak ada. Saling satu-satu, saling ngirim. Nama kelompoknya ditulis dulu, nama anggotanya ditulis dulu. Ya diberi lem dulu, terus dimusyawarahkan baru ditempel. Kelompoknya kayak kelompok pertama. Kelompok 1, nama anggotanya ditulis semua. Kelompok pertama. Kelompok 1. Ini hasil dari kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, yang pertama kelompok 2 ini, yang atas ada gambar ini. Nah, mau diamin, betul atau salah? Oh, yang kedua Insinyur Soekarno. Yang ketiga KRT Rajiman Widodiningrat. Oh, yang keempat Dr. Supomo. Oh, kemudian ini hasil dari kelompok 1 yang atas Dr. Supomo. Oh, 2 KRT Rajiman Widodiningrat. Oh, yang ketiga Insinyur Soekarno. Yang keempat Muhyamin. Nanti kerjakan secara kelompok lagi, menyebutkan sikap dan perilaku yang mencerminkan pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Diskusikan dengan kelompoknya. Nah, sikap yang sesuai dengan sila pertama apa, kedua apa, ketiga apa, keempat apa, kelima apa. Ya, ditulis, yang satu nulis, yang lainnya diskusi. Wakilan 3 orang. Diana, Azara. Ya. Soalnya dibaca dulu yang benar. Soalnya dibaca dulu yang benar. Soalnya sebutkan sikap dan perilaku yang mencerminkan pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 1, yang sesuai dengan sila pertama, jawabannya apa? Yang keras. Nah, sila pertama berdoa sebelum makan. Terus yang temannya sakit. Sila ketiga teman tentang Sila ketiga berteman tanpa memandang suku dan ras. Terus sila keempatnya apa? Menghargai pendapat dan mendukung demokrasi. Sila kelimanya contohnya apa? Itu kelima dan tidak bergoyah. Kasih tepuk tangan buat kelompok 1. Ganti kelompok 2, 3 orang maju. Nadia, Mila, ada maju. Baca soalnya. Ayo maju gantian. Yang keras ya suaranya. Dan sikap dan perilaku. Jelas mencerminkan pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertamanya contohnya apa? Berdoa sebelum belajar. Doa sebelum belajar. Sila kedua, Menjauh teman yang sakit. untuk teman yang sakit. Sila ketiganya, Ketika secara bergotong melaksanakan piket kelas dengan cara gotong royong. Sila keempatnya, memilih ketua kelas dalam bermusyawarah. memilih ketua kelas dengan cara bermusyawarah. Sila kelimanya contohnya, Membayar iuran warga, membayar bermusik. jika tidak melaksanakan kegiatan di masyarakat, membayar. Ya, kasih tepuk tangan buat kelompok 2. Sekarang mengajarkan asesmen penilaian individu. LKS-nya ditutup, dikasih nama dulu. Ya.
Kalau tidak muat, ditaruh belitnya yang posisinya. Mama panjang. Boleh. Ini kan namanya ditulis ya, jangan lupa namanya ditulis. Hari ini kita tadi sudah membahas tentang sejarah perumusan Pancasila. Hubungannya ada sidang PPKI dan BPUPKI. Nah, tadi BPUPKI mengadakan 2 kali sidang. Nah, sidang pertamanya membahas tentang rumusan dasar negara. Ada 3 tokoh yang mengusulkan rumusan dasar negara. Ada Muhyamin, ada Supomo, ada Insinyur Soekarno. Kemudian sidang BPUPKI yang kedua membahas tentang rancangan pembukaan undang-undang dasar. Nah, setelah BPUPKI selesai melaksanakan tugas, kemudian diganti dengan PPKI. Nah, ketua PPKI tadi ada Insinyur Soekarno, kemudian wakil ketuanya ada DLS Muhammad Hatta. Nah, rumusan dasar negara tertuang di dalam 2 naskah, ada di Piagam Jakarta dan ada di pembukaan undang-undang dasar. Bedanya ada di sila pertamanya. Kalau di Piagam Jakarta, sila pertamanya berbunyi ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Kalau di dalam pembukaan undang-undang dasar, sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Ya, refleksi pembelajaran pada pagi hari ini. Kira-kira materinya sulit atau tidak? Sulit atau tidak? Sedang. Nah, tidak terlalu sulit. Dengan menggunakan media, ada PowerPoint, ada video, mudah dimengerti atau tidak materinya? Mudah, tadi ada gambarnya, ada prosesnya apa saja sudah dijelaskan di dalam video pembelajaran. Nah, untuk pertemuan minggu depan kita akan mempelajari tentang karakter atau karakteristik para perumus undang-undang dasar. Kita akhiri dengan berdoa. Silakan bila teman-temannya dipimpin untuk berdoa. Nanti teman-teman kita berdoa dimulai. Allah ya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawli minal awwali muqtahimin ya rabbi bil mustafa balil maqasidana wa firana ma'amadoya wasi'al karami subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.